Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qais Gabriel Setiawan, absen 16 dari kelas 11 TOI 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara rangkaian ini bekerja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara rangkaian pengendali ini bekerja. Oke. Jadi, cara kerja rangkaian ini yaitu ketika PB1 dinyalakan, maka motor 1 akan menyala melalui kontaktor 1 atau K1. Lalu ketika PB2 ditekan, maka motor 2 atau M2 akan menyala melalui kontaktor K2. Tetapi hanya bisa bekerja setelah motor 1 menyala. Jadi kita harus menyalakannya secara berurutan. Lalu ketika PB3 ditekan, maka akan menyalakan motor 3 atau M3 melalui kontaktor 3 atau K3. Oke, di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu untuk menyalakan kontaktornya terlebih dahulu, apakah sudah berjalan dengan yang kita inginkan. Oke, saya akan menekan PB1 menyala. Lalu ketika PB3 ditekan, maka kontaktor 3 seharusnya tidak bisa menyala. Oke, sudah sesuai. Lalu saya akan menyalakan PB2. Kontaktor 2 menyala. Lalu yang terakhir adalah PB3 menyalakan kontaktor 3. Sudah menyala semua ya. Lalu yang selanjutnya push button off. Di sini setiap push button memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, PB4 mematikan motor 1 atau M1, PB5 mematikan motor 2 atau M2, tetapi hanya bisa bekerja setelah motor 3 atau M3-nya mati. Lalu yang terakhir, PB6 mematikan motor M3. Jadi kita harus mematikan motornya atau kontaktornya ini secara berurutan, tetapi dari belakang, tidak bisa dari depan. Tidak bisa ya. Nih. Lalu saya nyalakan dulu. Lalu kita akan mematikannya dari belakang, yaitu dari PB off 6 untuk mematikan motor 3 terlebih dahulu. Oke, akan saya matikan. Sini kita mencoba untuk di rangkaian pengendalinya dulu. Jadi mematikan kontaktor. Lalu PB off yang 5 ditekan, maka kontaktor 2 akan mati. Lalu yang terakhir PB off 4, maka kontaktor 1 akan mati. Kita coba lagi. Ketika PB on 1 ditekan, maka kontaktor 1 akan menyala. Lalu ketika kita mencoba untuk menyalakan PB on 3, maka tidak bisa menyala. Kita harus menyalakan PB on 2 terlebih dahulu untuk mengaktifkan PB on 3. Oke, sudah bisa. Lalu kita coba untuk PB off nya. Kita harus berurutan mematikannya dari belakang, tidak bisa dari depan. Jadi kita harus mematikan kontaktor 3 terlebih dahulu, yaitu dari PB off 6. Kita matikan. Ketika PB off 4 mau dimatikan, tidak bisa secara langsung, maka akan mengunci. Harus PB off 5 terlebih dahulu yang dimatikan. Oke, sudah. Dan yang terakhir. Oke, dari rangkaian pengendali sudah bisa dan sesuai. Lalu kita mencoba emergensinya. Kita nyalakan semuanya. Ini emergensinya, saya tekan dar, maka semuanya akan otomatis mati. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba motornya. Saya nyalakan dulu MCB 3 fase-nya. Lalu saya akan mencoba untuk menyalakan PB on 1. Oke, kita nyalakan. Ketika PB on 1 dinyalakan, maka motor 1 akan menyala melalui kontaktor 1. Lalu yang selanjutnya,
ketika PB on 2 ditekan, maka motor 2 akan nyala melalui kontaktor 2. Dan yang terakhir, PB on 3 ditekan, maka motor 3 akan nyala melalui kontaktor 3. Oke, lalu kita matikan. Mematikannya dari belakang. Oke, PB off 6 sudah ditekan, maka motor 3 akan mati. Lalu ketika langsung ditekan PB off 4 tidak bisa, harus secara berurutan dari PB off 6, PB off 5 dan PB off 4. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita mau. Matikannya harus dari belakang. Oke, kita coba emergensinya. Oke, mati semua. Dan sekian, inilah rangkaian pengendali 3 motor yang telah saya buat. Oke, jadi rangkaian ini biasa juga disebut dengan rangkaian interlock. Rangkaian ini menggunakan interlock untuk mencegah motor selanjutnya menyala sebelum motor sebelumnya sudah aktif, dan mencegah motor mati tanpa mengikuti urutan yang benar. Prinsip rangkaiannya, interlocking digunakan untuk mencegah motor 2 atau 3 menyala jika motor sebelumnya belum beroperasi. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kontak bantu dari kontaktor motor yang sebelumnya. Urutan nyala dan mati motor hanya dapat dinyalakan atau dimatikan dalam urutan yang sudah ditentukan. Lalu di sini yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan, rangkaian ini memungkinkan kontrol berurutan yang aman untuk 3 motor, memastikan bahwa motor kedua dan ketiga tidak bisa menyala atau mati sebelum motor sebelumnya. Dalam urutan tersebut, aktif atau mati. Ini adalah metode umum dalam aplikasi industri untuk mencegah kesalahan operasi dan melindungi sistem dari beban berlebih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.